Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hilmi Rahmat Hidayat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak TIK terkini. Dari perkembangan perangkat lunak, kita bisa membayangkan bagaimana perkembangan interaksi manusia dengan perangkat lunak. Bentuk paling primitif dari perangkat lunak menggunakan aljabar atau boolean yang direpresentasikan sebagai binary atau digit bit, yaitu 1 benar atau on dan 0 salah atau off. Cara ini sudah pasti sangat menyulitkan sehingga orang mulai mengelompokkan bit tersebut menjadi nibble atau 4 bit, byte atau 8 bit, dan word 2 bit, double word atau 32 bit. Jenis-jenis perangkat lunak. Satu adalah sistem operasi. Kedua adalah perangkat lunak bahasa. Yang ketiga adalah program aplikasi. Perangkat lunak secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah bahasa pemrograman. Merupakan perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan oleh komputer. Yang kedua adalah sistem operasi. Saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasilah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, memanajemen penggunaan memori, dan memberikan keluaran peralatan yang bersesuaian. Yang ketiga adalah utility. Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, misalnya pemeriksaan perangkat keras atau hardware troubleshooting, meriksa disekat yang rusak bukan rusak fisik, mengatur ulang isi hard disk atau partisi defrog. Contoh utility adalah Norton utility. Sistem informasi untuk mengendalikan program kerja komputer secara mendasar seperti pertama adalah mengatur media input, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah output, selanjutnya adalah mengatur memori dan penjadwalan proses. Sistem operasi sangat berkaitan dengan prosedur yang digunakan. Jenis prosesor pada PC yang umum adalah yang kompatibel dalam produk awal IMB atau MacOS. PC MacOS perangkat lunaknya dikembangkan oleh perusahaan yang sama sehingga perkembangannya tidak secepat cloning IBM PC. Sistem operasi dari cloning IBM saat ini secara umum terbagi menjadi dua aliran, yaitu komersil dan yang dibuat oleh Microsoft, dan yang bersifat freeware yang dikembangkan oleh peneliti dari seluruh dunia karena bersifat open source, yaitu bahan baku pembuatannya dapat dibaca sehingga hasilnya ditambah atau dimodifikasi oleh orang lain. Yang B adalah perangkat lunak bahasa, program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa mesin agar dapat diterima dan dimengerti oleh komputer. Macam-macam perangkat lunak bahasa. Pertama adalah bahasa tingkat rendah, merupakan bahasa yang digunakan oleh komputer itu sendiri, atau Assembly Language atau RPG, Repeat Program General. Kedua adalah bahasa tingkat menengah, bahasa dalam komputer yang menggunakan singkatan dan sebuah mendekati bahasa sehari-hari, program Fortran atau formula transistor. Selanjutnya adalah bahasa tingkat tinggi, merupakan bahasa komputer yang sudah dibuat dan dikembangkan dengan menggunakan bahasa sehari-hari, BASIC, COBOL, dan Pascal. Selanjutnya adalah C, program aplikasi atau application program, merupakan suatu program paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Word processing atau pengolah kata, program database, pengolahan spreadsheet, pemrogram CAD atau computer aided design, program layout artikel atau publisher, dan aplikasi multimedia. Word processing merupakan sebuah program aplikasi di mana dalam pengoperasiannya menggunakan teks. Program database merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk merancang atau membuat serta mengolah database. Program spreadsheet merupakan salah satu program aplikasi
yang berfungsi untuk bidang keuangan, pembukuan atau melakukan perhitungan secara otomatis. Program CAD atau Computer Aided Design merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk media lukis atau alat lukis, misalnya AutoCAD, ProDesign, CorelDRAW, dan Adobe Photoshop. Program Layout Article merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media cetak atau elektronik, misalnya PicMarker, Ventura, Hard Publisher, dan Newmaster. Yang terakhir adalah aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia saat ini sangat banyak dan beragam. Dikatakan multimedia karena selain penggunaan media teks, aplikasi ini dapat memproses atau menampilkan data dalam bentuk lain, yaitu gambar, suara, dan film. Format-format digital multimedia antara lainnya adalah MIDI, Musical Instrument Digital Interface. Format suara instrumen ini diperkenalkan pada tahun 1983 oleh perusahaan musik elektronik seperti Roland, Yamaha, dan Korg. Yang kedua adalah MP3. Format suara yang terkenal saat ini berbeda dengan MIDI yang hampir hanya instrumen. MP3 merekam seluruh suara termasuk suara penyiarnya. Yang ketiga adalah MPEG, Moving Picture Expert Group, merupakan format yang disusun oleh ahli dari berbagai penjuru dunia untuk format multimedia. Yang selanjutnya adalah AVI, Audio Video Interleave. Format AVI dibuat oleh Microsoft dan mudah dipindah-pindahkan di aplikasi buatan Microsoft lainnya, seperti Word atau PowerPoint. Selanjutnya adalah QuickTime. Sama dengan AVI, QuickTime dapat digunakan baik di komputer berbasis Intel maupun lainnya. Max, QuickTime Media menyaingi AVI karena tingkat kompresinya yang lebih baik. Tingkat kompresi menentukan besar kecilnya file yang akan menentukan pula besar kecilnya jalur transfer. Yang terakhir adalah fungsi perangkat lunak atau software. Merupakan program yang berisi instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan kegiatan seperti menghitung, menggambar, dan menghasilkan suara, sehingga ada komunikasi antar komputer yang dengan pemakainya. Terima kasih, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah.